Ya, shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Dari sini kelihatan gelap-gelap semuanya nih. Tolong bisa dinyalakan lampunya. Kalau enggak, yang sudah kenyang tadi nanti terlelap. Kita sudah dikenyangkan. Amin. Saudara, hari ini kita memulai seri khotbah baru, The Real Jesus. Coba tampilkan yang pertama, The Real Jesus. Yesus sesungguhnya. Ya. Kita akan mengalami 8 kali minggu khotbah. Slide sebelumnya, The Real Jesus. Ya, Yesus yang sesungguhnya. Ini seri khotbah yang baru ya. Kita sudah menyelesaikan seri khotbah dari kitab pengkhotbah. Berapa banyak saudara diberkati dari kitab pengkhotbah? Kita belajar. Ya, Salomo di masa tuanya memberikan hikmat buat kita untuk bagaimana kita menanggapi hidup ini. Ya, kadang-kadang kita sudah capek hidup, kita tidak mengerti hidup kita tidak tahu masa depan kita. Beberapa waktu, ada beberapa 6 seri khotbah dari kitab pengkhotbah, Salomo mengajak kita untuk melihat hidup kita masing-masing. Amin. Dan agar kita menapaki hidup kita di masa yang akan datang lebih penuh hikmat. Amin. Karena dunia masih sama. Penderitaan masih akan datang, tantangan, cobaan akan datang. Tetapi saudara harus menjalankan hidup saudara, harus jalankan dengan hikmat Tuhan. Amin. Tanpa itu kita akan jatuh lagi, tanpa itu kita akan mengalami permasalahan. Amin. Khotbah terakhir, bukan saya yang bawain tapi Pastor John Thompson. Intinya adalah kita harus menghargai dan menikmati hidup kita. Ya, kita harus menikmati hidup kita. Hal yang kecil kadang-kadang kita lewatkan karena kita terlalu pusing dengan hal yang besar yang tidak bisa kita hadapi. Ya kan? Banyak hal-hal yang kita ingin selesaikan yang tidak bisa kita selesaikan. Kita mumet di sana dan tidak terselesaikan. Sementara kita kelewatan kesempatan untuk menikmati hal-hal yang kecil. Seperti makan, minum, dan bersuka-suka. Firman Tuhan mengatakan itu adalah karunia buat kita. Itu adalah pemberian Tuhan bagi kita, nikmati. Tetapi menikmati karunia Tuhan, makan dan minum, saya percaya saudara suka makan dan minum ya. Ya, saya tahu dari Facebook lah ya. Saya nggak menikmati makanannya, saya menikmati Facebook saudara. Itu termasuk menikmati ya. Haleluya. Nikmati berkat Tuhan, tapi ada batasannya, jangan ngutang. Nah, ada batasnya. Karena firman Tuhan mengatakan nikmati makan dan minum, nikmati berkat Tuhan, nikmati pengetahuan dari Tuhan. Ada ayatnya lagi di pasal ke-11, 12 katakan, tetapi ingat Tuhan akan mengadili setiap perbuatan kita. Jangan takut. Justru ketika saudara mengingat bahwa Tuhan akan mengadili perbuatan kita, ketika kita menikmati makanan kita tahu kalau makanan ini kita beli tanpa hutang, kalau baju ini tidak hutang, ya, tidak mencuri, kita akan menikmati lebih hebat kan? Lebih dalam kan? Jadi nggak usah takut. Selama kita mengikuti Alkitab, takut akan Tuhan, mengikuti perintahnya, nikmati. Kalau gajian baru gajian, kalau saudara sudah incer baju itu, beli saudara. Asal jangan hutang, ya kan? Itu masuk Salomo, nikmati hidup. Tetapi ingat Tuhan akan mengadili perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Nah hari ini kita kembali kepada seri khotbah yang baru, Yesus yang sesungguhnya. The Real Jesus. Seluruh khotbah ini akan sampai ke hari Paskah. Ya, hari Paskah 9 April ya. Jadi kita akan ada 8 seri termasuk Jumat Agung. Ya. Nah, saudara, The Real Jesus, siapa Yesus sesungguhnya bagi saudara? Ya. Pak Ali, saya sudah di ICA 20 tahun kok Pak Ali nanya lagi siapa Yesus sesungguhnya? Saudara serius, saudara. Pertanyaan serius. Siapa Yesus bagi saudara? Banyak orang datang ke gereja tiap minggu mendengarkan kok boy Yesus, firman Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan saya buat hari ini saudara, siapakah Yesus bagi saudara? Itu akan menentukan kehidupan saudara selama di muka bumi ini. Kenapa saudara? Pertama, akan menentukan surga dan bumi. Ya. Yang kedua, menentukan bagaimana saudara menjalani kehidupan ini. Karena kalau saudara percayakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan menentukan kehidupan penyembahan saudara. Betul? Kalau enggak, saudara menyembah kemana-mana. Ya kan? Saudara mengandalkan orang-orang. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara jawab pertanyaan saya, siapakah Yesus bagi saudara? Saudara akan hidup dengan penuh pengharapan.
Ya kan? Walaupun masalah datang, oke, masalah datang besar, kecil, tapi saya masih punya pengharam di dalam Tuhan Yesus. Karena saudara bisa menjawab siapakah Yesus bagi saudara. Ya, tidak usah dijawab, saya nggak nanya, jangan takut. Saudara jawab di rumah, jawab dari hati saudara, siapakah Yesus bagi saudara. Amin. Nah, tetapi hari ini seri khotbah yang pertama, kita berbicara pertama menempatkan prioritas kita dengan benar. Bagaimana kita menempatkan prioritas kita dengan benar. Amin. Saudara, setiap hari kita harus mengambil keputusan, betul? Setiap hari kita harus menempatkan prioritas, saya ke pasar dulu atau mandi dulu. Hah? Tuh kan beda, nggak apa-apa beda. Karena saudara memikirkan itu. Ya kan? Kalau orang tidak mikir, tidak tahu prioritas. Pasar dulu, baru mandi karena ke pasar kotor. Saya mandi dulu karena ada sesuatu di sana saya bisa lirik, ya kan, rapi gitu kan, baru saya belanja. Ya kan, menentukan prioritas. Dalam kehidupan saudara, prioritas apa untuk kehidupan rohani yang saudara tentukan? Pertanyaan buat kita semuanya. Saudara, kenapa bertanya tentang prioritas? Kembali kepada kita membahas inti daripada seri khotbah ini, Yesus sesungguhnya. Prioritas siapa yang saudara letakkan pada kehidupan iman saudara? Saudara mengandalkan dunia, mengandalkan manusia, atau mengandalkan diri saudara, atau mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara, pertanyaan ini mungkin pertanyaan buat orang Kristen, pertanyaan buat orang beriman. Bagaimana hidup saudara buat Kristus, ya kan? Karena untuk menyeimbangkan kembali kehidupan iman saudara. Saudara tahu kenapa seri khotbah ini diberikan? Karena situasi pada saat ini di mana pandemi sudah berlangsung, saudara tahu sendiri ya, mungkin saudara mengalami itu. Saudara sudah lari dari gereja, lari dari persekutuan, lari dari hadirat Tuhan. Ya kan? Saudara kembali kepada Tuhan, kembali gereja, kembali dalam persekutuan. Ada yang tidak ngaku di sini? Ya kan? Bahkan pemimpin gereja, rohaniwan, pendeta juga karena pandemi bisa menjadi lesu rohani. Saya mengerti itu, lesu rohani. Sehingga hari ini khotbah ini bertanya, saudara prioritasnya di mana dalam kehidupan rohani? Saya tidak mengatakan prioritas saudara tiap pagi ya, pasar atau mandi dulu. Tapi prioritas kehidupan rohani saudara ada di mana? Pandemi, banyak orang berhenti ke gereja. Ya kan? Ada yang suka hiking ketika gereja online, ya kan? Libur, online cuma 1 jam. Ada yang online di puncak gunung. Ya kan, awal-awal online kan, dia online, Zoom, tapi di bukit sudah, ya kan. Tapi itu memang, ya nggak apa-apa, hiking oke, bagus ya kan. Tetapi ketika gereja sudah buka, masih tetap hiking, itu memang sudah diseret keadaan dunia. Pandemi sudah membawa mereka lari dari Tuhan, betul? Hiking, apalagi part time, prioritas saudara di mana, ya kan? Terus apalagi kursus, ya kan? Saudara, Tuhan memberikan satu hari Sabat buat saudara, ya kan? Mungkin saudara banyak yang ingat ketika belum libur. Saya berdoa, Tuhan kasih saya minggu libur, saya akan ke gereja Tuhan. Saya nggak tahu maksud saudara ketawa kenapa. Apa yang menjadi prioritas kehidupan rohani saudara pada saat ini? Amin. Saya percaya ketika saya nanti tanya satu-satu, saya pasti berkata, Yesus prioritas utama. Amin. Memang Yesus harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah, belum khotbah ya. Saudara ingat ada satu masa ketika di akhir daripada hampir Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya, Yesus menyatakan siapa dia di bukit penampakan. Ingat saudara? Di mana Yesus menampakkan ketuhanannya, bukan manusia lagi, ketuhanannya. Ya kan? Dia begitu cemerlang, begitu putih. Di sana ada Musa, di sana ada Elia. Saya tahu apa yang dikatakan murid-murid? 3 murid kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan, mari kami akan mendirikan tenda, ya kan? 1 buat engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Para murid tidak tahu prioritas, tidak tahu siapa yang penting. Di situ mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya sebagai Tuhan. Mereka menyamakan antara Yesus Tuhan dengan Musa dengan Elia.
Mereka tidak sampai mendirikan tenda, tetapi langit terbuka. Tuhan Allah Bapa berfirman, ini anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan dia. Betul? Saya nggak tahu Allah Bapa ngomongnya begitu apa enggak. Saya ingin ngomong begitu. Yesus adalah anak kesayangan Allah Bapa, yang dikasih Allah. Dengarkan dia. Berarti Yesus adalah prioritas hidup kita yang utama. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita membahas Injil Lukas. Injil Lukas. Siapa sudah pernah membahas semua Injil Lukas? Membaca. Saudara tahu bahwa Injil Lukas dan KPR, Kisah Para Rasul, itu ditulis oleh seorang namanya Lukas. Ya, sebenarnya itu satu. Kalau saya lihat di ayat-ayat pertama, Injil Lukas, Injil Kisah Para Rasul, tujuannya adalah Theophilus. Theophilus, Lukas 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 1, ditujukan kepada Theophilus, tetapi tidak hanya Theophilus, tetapi kepada umat non-Yahudi yang ada pada saat itu. Nah, penulisnya Lukas, dia non-Yahudi. Satu-satunya non-Yahudi, bukan orang Israel, yang menulis yang tercatat di dalam firman Tuhan, Alkitab saudara. Profesinya, kita tahu dia adalah tabib. Ya, dia adalah seorang dokter, medis, tabib. Tema utama dalam kitab Lukas ini adalah kabar kesukaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Lukas ingin mencatat semua kehidupan Tuhan sedetil mungkin, yang menunjukkan, membuktikan, menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada kemanusiaan daripada Tuhan, ada keilahian daripada Tuhan. Kalau saudara baca Injil Yohanes, tidak ada keturunan, tidak ada garis keturunan daripada Yesus. Kenapa saudara? Karena Injil Lukas menyatakan Yesus adalah Allah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yohanes 1 mengatakan, pada awalnya adalah firman. Ya kan? Dan firman menjadi manusia. Dan tinggal di tengah-tengah kita. Jadi, Yesus di kitab Yohanes tidak ada keturunan-keturunan. Karena dia anak Allah. Di dalam Wahyu, Yesus adalah Alfa dan Omega. Tetapi di dalam Lukas dijelaskan. Ya. Hari ini kita akan membahas Lukas 1 dan 2. Ya, kalau mungkin pikir, Lukas 1 dan 2 kan cerita tentang Natal kan? Ya kan? Natal lalu kita membahas kitab Lukas 1 dan 2 tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang Natal. Nah, sekedar latar belakang kitab Lukas ini sangat kental sekali berbicara tentang bait suci. Bait suci, sinagog, tempat beribadah, ya. Dan makanya saya tadi awal mengatakan prioritas saudara di mana? Pada masa pandemi banyak orang meninggalkan gereja, ya kan? Pertama alasannya karena gereja tutup, tetapi gereja buka tetap aja nggak datang ke gereja, ya kan? Banyak orang meninggalkan gereja dan persekutuan. Ya, saya bisa nonton online, ya. Nanti kita akan melihat, ya online tetapi sudah perlu komunitas, ya kan? Jangan sampai sudah masalah, sudah baru datang dan saudara baru merasakan. Di dalam komunitas, dalam kingdom group, saudara akan dikuatkan, saudara akan saling membagi, ya kan? Di dalam komunitas ini saudara bisa lebih saling merangkul satu sama lain. Nah, saudara, Injil Lukas ini menggambarkan bait suci secara positif. Dari sudut pandangnya, itu adalah institusi yang luar biasa, bait suci. Tetapi saudara harus tahu, ketika Injil Lukas ditulis sekitar 60 atau 70 sesudah Masehi, kitab Lukas ditulis. Nah, tetapi pada saat itu sebenarnya bait suci sudah dihancurkan oleh Romawi. Sudah dihancurkan, rata semuanya. Ya. Tetapi Lukas masih menulis kepentingan, kehebatan seketika kita datang ke bait suci. Ya. Saudara mungkin orang pada waktu itu bertanya, bait suci sudah nggak ada. Waktu itu nggak ada online ya. Dulu gereja mula-mula bait suci sudah nggak ada. Karena bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi, bait suci itu adalah yang terutama. Sinagog tempat belajar. Sinagog itu bukan mereka belum merasakan ibadah kalau tidak di bait suci. Ya, makanya setiap anak laki-laki, terutama yang dewasa, setiap tahun harus minimal sekali ke bait suci di Yerusalem. Makanya ada mazmur, itu ada mazmur kenaikan, itu mereka menyanyikan mazmur itu. Ketika mereka berjalan dari manapun dari negara luar, mereka naik ke bukit Ascension, naik ke bukit Zion.
mereka menyanyi. Mazmur mereka nyanyikan. Jadi bait suci itu sangat-sangat sakral, sangat-sangat penting bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ya. Sekarang kita bertanya, relevansinya dengan sekarang apa? Gereja Tuhan. Berbicara tentang gereja sudah ditutup, gereja tidak ada. Bagi orang-orang gereja di mana gereja dihancurkan, memang tidak boleh berdiri gereja. Relevansinya apa? Mereka merindukan gereja Tuhan. Amin. Hari ini kita berbicara tentang banyak hal. Saya katakan begini saudara, pada hari-hari ini banyak orang tidak hanya meninggalkan gereja, mereka meninggalkan Yesus. Yesus sudah tidak menjadi prioritas karena mereka tidak mengalami lagi kehidupan iman mereka yang aktif. Ibu Nurul baru bertemu dengan seseorang teman lama, orang Kristen. Tapi dia mengatakan, saya kayaknya sudah enggak terlalu percaya kepada Yesus. Mungkin saudara, adakah orang begitu? Mungkin banyak orang begitu tetapi tidak mengatakan. Saudara, tilik hati saudara, apakah Yesus menjadi yang terutama dan yang utama dalam kehidupan saudara? Amin saudara. Nah, hari ini kita berbicara tentang prioritas. Hari ini kita melihat ada tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka menempatkan bait suci sebagai tempat mereka bertemu dengan Tuhan, sebagai prioritas kehidupan mereka. Ya, hari ini kita berbicara tentang gereja Tuhan, persekutuan orang-orang kudus, kingdom group. Amin. Saya ingin menyeberangkan satu poin pertama, yaitu prioritas Anda, tempat di mana Roh Allah bekerja. Prioritas kita haruslah pada tempat di mana Roh Allah bekerja. Kalau saudara ingin tahu pabrik tempe, ya kan? Selalu bisa lihat di YouTube kan? Ya kan? Tetapi suatu saat saudara ingin membuat tempe, saudara tidak cukup dengan melihat YouTube, bisa. Tapi saudara ingin lihat langsung, ya kan? Di pabrik tempenya. Agar saudara sungguh-sungguh mengalami baunya, wanginya, sentuhannya. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, kita harus menempatkan hidup kita di tempat di mana Roh Allah bekerja. Ada amin saudara? Itu yang harus menjadi prioritas kita. Di mana Roh Allah bekerja. Hari ini kita akan melihat ada 3 tokoh atau 4 tokoh. Bagaimana kehidupan mereka kita bisa bercermin sama dengan kita saudara. Pada waktu awal di dalam Lukas pertama. Ada Zakaria, ada Simeon, ada Hana, ada Maria dan Yusuf, dan ada Yesus sendiri. Pertama kita akan melihat Zakaria. Zakaria di dalam Lukas 1, 13-17 mengatakan demikian. Saudara tahu siapa Zakaria ya? Ya. Zakaria adalah abinya Yohanes Pembaptis. Bapaknya abahnya Yohanes Pembaptis. Ya. Kita tahu dia dan Elizabeth menginginkan seorang bayi, tetapi sudah tua dan tidak punya bayi, dan mereka berdoa. Ya, Zakaria ini adalah seorang imam, dan pada saat itu diceritakan dia dipilih, bukan dipilih secara langsung, tapi kena undi. Dia menjadi imam agung, imam besar di bait suci. Dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mempersembahkan ukupan di dalam ruang Maha Kudus. Nah, disinilah kejadiannya, ayat 13. Tetapi malaikat, dia bertemu malaikat pada saat itu. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Ya kan? Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, dialah Yohanes Pembaptis. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Berikutnya, ayat 16 mengatakan, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan Yesus suatu umat yang layak baginya. Nah saudara ingat cerita ini ya. Kalau saudara tahu, tidak diceritakan berapa banyak, berapa lama Zakaria berdoa.
Ya, kita tahu dia berdoa untuk seorang anak sampai tua, berarti sudah lama, ya kan? Tetapi disinilah Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menjawab doanya. Di mana saudara? Di bait suci. Di tempat di mana Roh Allah bekerja. Kalau kita mengalami masa-masa doa kita sudah lama, banyak kita orang Indonesia ya, kadang-kadang kita lari ke orang pintar kan. Roh juga bekerja sama, tapi bukan roh Allah, tapi roh iblis. Tetapi di sini roh Allah bekerja dan Zakaria tetap setia melayani walaupun doanya belum dijawab. Dia tetap melayani sampai Tuhan menjawab doanya. Saudara, kita belajar dari Zakaria bahwa ada tempat di mana kita melihat roh bekerja. Amin. Di mana prioritas saudara? Saudara, ketika Allah menjawab doa ini hanya jawaban doa. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Zakaria bisu selama 9 bulan. Saya nggak tahu gimana dia suka cita ya, bergembira. Bagi saudara bersuka cita tertawa berbahak-bahak ya. Dia nggak bisa ngomong. Tetapi di dalam penantian akan jawaban Tuhan, di dalam pertobatannya ketika dia tidak percaya kepada perkataan malaikat, berarti dia dihukum kan? Di dalam doa dia sudah dijawab di rumah Tuhan, di tempat Allah bekerja. Ketika dia dalam pertobatannya selama 9 bulan, dia tetap setia dan dia akhirnya melihat roh itu menyatakan berkat Tuhan bagi dia. Ketika saudara berdoa sudah lama, kemana saudara pergi? Ketika saudara dihukum Tuhan, tanda petik, didisiplin Tuhan, kemana saudara pergi? Ataukah saudara tetap setia di tempat di mana roh Allah bekerja? Banyak orang kabur, saudara. Mengalami pergumulan hidup, kabur. Mengalami cekcok di dalam gereja Tuhan dalam kehidupan, kabur. Mengalami kesalahan dalam kehidupan, ya saudara tahulah, ketika mengalami kesalahan, ya masalah finansial, ya kan, nggak datang ke gereja. Cekcok, nggak datang ke gereja. Pindah gereja. Saudara tahu kalau orang bermasalah ketika pindah gereja, masalah tidak diselesaikan di sana juga akan bermasalah. Jangan lari dari tempat di mana roh Allah bekerja. Di situ Allah ingin menjawab doa saudara, Allah ingin memulihkan saudara. Kalau ada doa saudara yang belum dikabulkan, ya, kalau saudara membawa doa saudara kepada orang pintar, jangan putus asa, jangan ke tempat seperti itu. Kembali kepada tempat di mana roh Allah bekerja, di bait suci, di dalam gereja Tuhan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari kita teguh. Seperti Zakaria tetap melayani, bahkan di dalam pertobatannya Zakaria melayani. Apa yang kita belajar dari Zakaria? Zakaria tidak pernah membawa pergumulannya, masalahnya ke tempat lain. Ya kan? Hati-hati ketika kita punya masalah, kadang-kadang kita gosip kemana-mana. Nggak ada orang kita gosipin, kita gosip di Facebook. Saudara, Zakaria tidak membawa masalah pergumulannya kemanapun. Dia membawanya ke bait suci, ke tempat di mana roh Allah bekerja. Bahkan ketika dia bergumul, dia dihukum, dia tetap fokus menempatkan prioritas di tempat di mana ada hadirat Tuhan. Amin. Ada satu statement saya bagikan di atas. Zakaria tidak membawa masalah pergumulannya kemana-mana, tetapi ke tempat di mana ada kepastian kuasa Allah yang bekerja. Amin. Kuasa roh Allah yang akan menjawab doa dan akan menjadi pengampunan buat kita. Jangan ke tempat yang tidak ada roh Allah bekerja. Amin. Haleluya. Nah, tokoh kedua, Simeon. Saya tahu siapa Simeon? Simeon hanya disebut satu kali di kitab Lukas, di awal dari kitab Lukas. Ya, kita lihat siapa Simeon supaya saya mengerti. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Amin. Dia seorang benar dan saleh. Katakan kiri kanan, kamu harus menjadi orang benar dan saleh. Amin. Haleluya. Saudara, Simeon
Dari bahasa Ibrani berarti syama atau mendengar. Mendengar, artinya mendengar. Tidak hanya dia hidup saleh dan benar, tetapi dia teguh tekun menantikan Allah. Amin. Ketika dia hidup saleh, Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, dikatakan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Berarti dia mendengar Roh Kudus. Tuhan Allah Roh Kudus memberitahu kepada dia. Dia mendengar suara Roh Kudus. Ya, tidak kebetulan namanya syama, artinya mendengar. Saudara, ketika saudara menantikan Roh Kudus, janji-janji Roh Kudus, saudara akan mendengar suara Roh Kudus. Ketika saudara menantikan Allah, berarti saudara dalam hadirat Allah, di tempat Allah bekerja. Roh Allah bekerja, saudara akan mendengarkan suara Roh Kudus. Bahkan keinginan hatinya, dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, penyelamat, Mesias. Mungkin dia tidak tahu itu Tuhan Yesus, tapi dia tahu itu Mesias yang dijanjikan. Tuhan mendengarkannya dan Tuhan menyatakan, meyakinkan bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dan dia benar, dia melihat. Di ayat berikutnya mengatakan, ayat 27, Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Tuhan membimbingnya pada hari itu. Kenapa pada hari itu? Tuhan memberikan sesuatu. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Dia merindukan, kangen, inginkan Allah untuk melihat Mesias. Dia selalu berada di tempat Roh Allah bekerja. Dia berbicara kepada Roh dan Roh mengurapinya. Roh bahkan membimbingnya pada hari itu, pada jam itu, pada detik itu di mana Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait suci. Saudara, banyak sekali keinginan kita, betul? Keinginan kita. Ketika keinginan kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita selalu berada dalam fellowship dengan Tuhan, berada di mana tempat Allah bekerja. Tuhan akan membimbing saudara tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saudara, biasanya orang membawa, orang-orang Israel membawa anak sulung mereka, laki-laki, selama musim Paskah. Minimal Paskah itu, Paskah orang Yahudi ya, seharian. Kok bisa-bisanya Simeon bertemu? Karena Roh Kudus. Karena dia ingin selalu, bahasa Inggrisnya tap in. Di mana Allah bekerja. Dia selalu ingin di situ. Dalam bahasa sehari-harinya, kalau ada air mancur, saudara, air terjun, saudara ingin di situ terus. Dan tepat pada waktunya Tuhan datang. Dan berikutnya dikatakan ia menyambut anak itu dan menatangnya. Menatangnya itu menggendongnya. Menatangnya sambil memuji Tuhan, katanya, sekarang Tuhan berikanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon, prioritas hidupnya ingin melihat Yesus. Apakah prioritas hidup saudara sebagai umat Tuhan? Saudara ingin melihat Yesus, melihat Mesias yang diurapi, yang berkuasa, Allah di atas segala Allah dalam kehidupan saudara. Saudara harus berada di tempat di mana Roh Kudus bekerja, Roh Allah bekerja. Simeon dikatakan datang ke bait suci. Mungkin Simeon adalah imam, salah satu imam, minimal guru agama di sana. Kenapa saudara? Kalau saudara adalah Maria, punya anak Yesus yang sudah dikatakan oleh malaikat ini adalah anak Allah, saudara nggak bakalan kasih sembarangan kepada orang untuk menggendong anak saudara kan. Tetapi ketika Simeon melihat, Simeon langsung menggendong bayi Yesus. Kerinduan hatinya, akhirnya dia bisa bersentuhan dengan Tuhan Yesus dan melihatnya. Amin. Tetapi ada kerinduan, ada prioritas dalam kehidupannya. Dia memposisikan hidupnya di tempat di mana Allah bekerja. Amin. Dikatakan Roh Kudus memberitahukannya. Tidak hanya melihat, tetapi Roh Kudus sudah di awal-awal memberitahukannya. Janji Tuhan bahwa dia tidak akan
kembali ke surga sebelum melihat, mengencounter berhubungan dengan Yesus walaupun masih bayi. Dia tahu ini adalah Allah. Amin. Nah, saudara, apa yang kita pelajari di sini? Statement berikutnya adalah karunia untuk mengalami dan melihat firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Orang yang beriman dan memprioritaskan Allah akan melihat dan memeluk Mesias. Amin. Tapi saudara harus menempatkan diri saudara di mana roh Allah bekerja. Amin. Simeon menempatkan dirinya dalam dunia Roh Kudus dan hidup benar dan saleh. Di sana dia melihat roh Allah bekerja. Simeon berada di tempat Roh Kudus bekerja. Amin. Di manakah saudara saat ini? Di mana prioritas saudara saat ini? Apa kita mengandalkan kekuatan dunia? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Berikutnya, Lukas 2, 34-35 mengatakan demikian. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Bahkan Simeon punya hikmat untuk menasehati Maria. Nasihat ini mungkin akan memberi kekuatan bagi Maria yang akan membesarkan anak Allah. Saudara, ketika saya bisa bayangkan Maria ketika Tuhan mengatakan malaikat datang, anak yang dikandungmu adalah anak Allah, dan dia tahu dia tidak berhubungan dengan Yusuf dan melahirkan anak. Dia pasti getar-ketir hatinya. Bagaimana membesarkan anak Allah? Tapi di sini Simeon, orang yang melihat roh Allah bekerja, dia menasehati Maria, dan saya percaya itu memberi kekuatan bagi Maria. Amin. Saudara, apapun kerinduan saudara, rindukan satu. Saudara boleh merindukan pacar saudara. Saudara menginginkan banyak hal. Yang paling top, paling atas, rindukan Mesias. Amin. Yang paling ujung di atas, Yesus. Saudara akan melihat, saudara akan mendengar, saudara akan memeluk hadirat Tuhan. Karena ketika saudara rindukan dia, ya kan, seperti saudara rindukan pacar, ya kan, siang malam enggak saudara pikirkan apa, saudara kerja asal-asalan, otak saudara hanya pacar saudara. Demikian harus diterapkan sebagai Yesus sebagai yang utama. Saudara sedang berada di rana, kalau bahasa, di rana Yesus Kristus, di mana roh Allah bekerja. Amin. Dan saudara akan benar-benar mendengar seperti Simeon dan melihat dan mengalami hadirat Tuhan. Yang ketiga, tokoh ketiga, kita masih berbicara prioritas kita di mana roh Allah bekerja. Hana, berikutnya. Siapa Hana? Kalau bahasa Inggrisnya Ana. Bukan Hana mamanya Samuel. Ini Hana di Lukas, juga cuma sekali disebutkan. Ya, kita lihat. Lagi pula di situ ada Hana setelah Simeon, ya. Lagi pula ada di situ ada Hana. Saudara, ada Simeon, ada Hana. Mungkin di situ adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan Yesus. Ada di bait suci, ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka tuh mungkin sisa-sisa, banyak orang sudah kabur, sudah kemana-mana menantikan Mesias, sudah lama tidak digenapi, tetapi dua orang ini mungkin masih banyak di sana. Mereka menantikan Tuhan di tempat yang benar. Saudara, mereka tidak tahu nubuatan. Mungkin mereka membaca tetapi mereka tidak tahu waktunya. Kapan Mesias akan dibawa orang tuanya ke bait suci. Karena mereka sudah tahu, saudara, bagi bangsa Israel, anak sulung itu harus dibawa ke bait suci. Satu-satu tempat untuk bertemu dengan Mesias adalah di bait suci. Simeon ada di bait suci. Hana ada di bait suci. Di masa tua mereka. Saudara, hari ini kita bercermin kepada Hana. Saya percaya Hana adalah satu-satunya wanita disebut di sini yang menunggukan bait suci. Mungkin saudara bisa merefleksikan diri saudara dengan Hana. Oke? Kita baca. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup berapa tahun? 7 tahun lamanya bersama suaminya. Berarti dia sudah menikah 7 tahun, akhirnya suaminya meninggal. Dan sekarang ia janda dan berumur berapa? 84 tahun. Berapa lama dia menjanda? Berapa lama dia sendirian? Berapa lama dia bergumul sendirian? Berapa lama mungkin dia mengalami kepahitan, kesedihan.
Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saudara bisa bercermin hari ini? Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan apa? Dan siang malam dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sudah tahu bahwa Israel saat ini masih menantikan Mesias. Pada saat itu semua orang menantikan Mesias yang akan membebaskan. Kita hari ini belajar dari dua tokoh ini yang sungguh-sungguh menantikan Mesias dan mereka melihat Mesias. Hana sudah tua, menjanda. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan bait Allah karena dia tahu di bait Allah dia akan bertemu dengan Mesias. Di bait Allah dia tahu roh Allah bekerja. Di bait Allah dia tahu ada hadirat Tuhan. Tidak hanya dia menantikan, tetapi dia beribadah. Dia berdoa dan berpuasa. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saya nggak tahu artinya apa. Apa dia tinggal di sana? Atau setiap hari ada di sana? Mungkin kita tidak pernah menemukan orang yang setiap hari ada di bait Allah. Kecuali mereka yang bersih-bersih gereja. Kita paling datang seminggu sekali. Cuman berapa? 2 jam. 2 jam ibadah selesai. Bungkus-bungkus langsung kabur. Hana. Saya ada ini Pak, ini banyak masalah Pak. Hana. Masalah enggak saudara? Udah tua, masalahnya banyak. Menjanda, mungkin dia hidup sendirian. Tidak diceritakan dia punya keturunan apa enggak. Tetapi setiap hari, setiap saat dia ada di bait suci, beribadah, berdoa, dan berpuasa. Dia memprioritaskan untuk menantikan Yesus. Dia tahu dia menempatkan diri di tempat di mana roh Allah bekerja dan dia mengalami Mesias pada saat itu. Tidak hanya itu saudara. Ketika saudara setia beribadah, berpuasa, berdoa, di dalam hadirat Tuhan senantiasa, sudah sesudah ini jangan tiap hari ke note point-nya, gereja dibersihkan, kadang-kadang tutup. Bait suci berbicara tentang hadirat Tuhan, amin. Bait suci berbicara tentang saudara dan saya yang adalah bait suci Allah. Apakah saudara setiap hari, dari pagi sampai malam tidak pernah datang ke bait suci yang ada di dalam hati saudara? Pertanyaan buat saudara. Iya Pak, saya lupa. Sibuk Pak. Itu loh yang di atas saya. Saya duduk sebentar sudah ngoceh lagi. Terus saya ngoceh lagi. Tetapi cari waktu untuk setiap hari ke bait suci. Ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau saudara baca yang ayat yang ke-38. Dan ketika itu ia juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Karena dia melihat anak itu. Dan apa? Dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Orang yang beribadah, orang yang menantikan Tuhan, orang yang tahu di mana Roh Kudus bekerja, beribadah, berdoa dan puasa, kepadanya akan diberikan wahyu kebenaran. Sehingga dia bisa berbicara tentang Mesias, tentang Yesus kepada semua orang. Ada yang umur 80 tahun di sini? Hana masih menginjili. Hana masih mengabarkan kabar Injil. Mengucap syukur dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Saya bisa membayangkan, mungkin tubuhnya sudah membongkok. Mungkin seperti gambar itu. Mukanya sudah keriput. Tetapi ketika dia melihat anak itu, penantian sudah selesai? Belum. Dia keluar, dia berbicara, dia mempromosikan Yesus sebagai Mesias. Ini anak yang ditunggu-tunggu. Kepada semua orang. Amin saudara. Nantikan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Dan saudara, Tuhan akan memberikan wahyu kepada saudara untuk berbicara kepada banyak orang. Saudara, tadi katakan Fanuel adalah bapak daripada Hana.
Phanuel itu artinya wajah Tuhan. Akhirnya Hana menjadi seorang putri walaupun sudah tua, melihat wajah Tuhan. Dan tidak hanya itu, Asher, suku Asher itu berarti berbahagia. Di masa tuanya ketika melihat wajah Tuhan, dia penuh dengan sukacita. Saudara, kalau saudara tidak penuh sukacita, di dalam hadirat Tuhan saudara tidak bisa memwartakan kabar sukacita. Mana mungkin orang lihat muka saudara ngomong tentang Yesus, tapi muka saudara lonjong? Harus penuh sukacita. Saudara lihat mungkin gambarnya tua, ketika melihat Tuhan Yesus, Mesias yang masih kecil itu, penuh sukacita. Sehingga dia bisa membagikan tentang Yesus kepada semua orang. Saya memberikan satu statement di atas. Tuhan mengungkapkan rencana rahasia kepada hamba-hamba yang rendah hati, yang terus hidup di hadiratnya. Beribadah dan berpuasa dan berdoa adalah tindakan yang fokus dan prioritaskan Tuhan. Amin. Saya tahu kita semua sibuk. Amin. Kalau nggak sibuk kita berarti pulang Indonesia. Kalau kita sibuk kita berarti bekerja. Puji Tuhan kita sibuk. Amin. Tetapi prioritaskan hidup saudara dalam hadirat Tuhan. Dan saudara akan melihat wajah Tuhan dan saudara akan diberikan kebenaran. Rahasia-rahasia rencana Tuhan, wahyu kebenaran Tuhan diberikan kepada Tuhan, kepada saudara. Amin. Hana di sini adalah teladan bagi kita untuk prioritaskan Tuhan. Tidak hanya fokus kepada rasa sakit, kepahitan, sendirian, kekecewaan, tetapi dia fokus kepada penantian kepada Mesias. Amin. Dialah seorang wanita tua. Malu kita kalau kita komplain. Betul saudara ya? Betul saudara? Dia dipenuhi sukacita dan harapan dan menghabiskan waktunya di hadirat Tuhan, menantikan Tuhan. Itu berarti ada hubungan dengan Tuhan. Fellowship dan relationship dengan Tuhan. Amin. Sehingga ketika Yesus hadir, dia mengenali Yesus. Ketika saudara sering berfellowship dengan orang gitu ya, dengan teman-teman baik, sebelum melihat wajahnya pun saudara tahu nih langkah kakinya nih. Iya kan? Nih parfumnya nih. Karena saudara bergaul akrab dengan mereka. Demikian Hana, bergaul akrab dengan Tuhan, menantikan Tuhan. Ketika Yesus datang, dia sudah tahu ini anak Allah, ini Mesias. Dia langsung ngoceh kepada semua orang. Amin saudara. Haleluya, saudara. Di akhir poin ini saya memberikan satu statement lagi. Saat kita fokus, prioritaskan Tuhan dan menantikan Tuhan, kita sedang berada di tempat Roh Kudus bekerja. Amin. Kalau saudara fokuskan kepada tempat lain, kepada dunia, saudara tidak fokus kepada tempat Allah bekerja. Allah tetap bekerja saudara, bukan Allah nganggur. Roh Kudus tidak pernah diam, dia tetap aktif bekerja, menyatakan wahyu Tuhan, kebenaran ilahi dan membawa berkat surgawi. Masalahnya saudara ada di sana apa enggak? Betul? Saudara ada di tempat lain. Jangan-jangan Tuhan bekerja di situ ada keledai ngomong. Betul? Perjanjian lama? Iya. Saudara kemana-mana di dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada di sana yang ada batu bisa bersorak-sorai. Betul? Tempatkan diri saudara, posisikan diri saudara apapun masalah saudara. Seperti Simeon, seperti Hana, atau seperti Zakaria. Dalam doa pertobatan, dalam penantian, dalam permasalahan kepahitan hidup saudara. Di hadirat Tuhan. Tuhan akan bekerja. Amin. Pertama kita belajar tempat di mana Roh bekerja. Sekarang poin kedua. Prioritas kita harus ada di tempat yang berpusatkan firman Allah dan umat Tuhan. Amin. Tempat yang berpusatkan firman Allah dan umat Tuhan. Kita melihat Maria dan Yusuf, ya, dalam bacaan ini Lukas 2, 22, 24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Maria dan Yusuf bukan orang berada, jadi mereka membawa persembahan yang paling murah. Burung tekukur
atau 2 ekor anak burung merpati. Itu orang biasa yang sederhana. Kalau yang paling kaya membawa sapi. Ya. Ada urut-urut. Allah itu maha adil, saudara. Ya, bukan itunya yang dilihat, tetapi harus membawa korban. Ya. Ada satu lagi di bawah, yaitu membawa tepung, flour, the fine flour. Itu yang pasti semua orang punya, karena orang sana kan makan roti, ya kan? Pasti ada di rumah setiap orang fine flour. Ya, tapi di sini mereka membawa. Kenapa firman Tuhan mengatakan genap waktu pentahiran? Saudara tahu bahwa bagi orang Yahudi, budaya mereka ketika sesudah melahirkan sebenarnya orang itu masih najis bagi seorang wanita, ya, belum apa ya? Belum kudus. Tetapi dengan membayar pentahiran ini, Maria membawa Yesus ke bait suci. Jadi orang nggak bisa ke bait suci tanpa pentahiran. Dan kalau kita pikir-pikir, Maria ngapain sih bawa anak Allah? Ini anak Allah, ngapain ke bait suci? Dia anak Allah anyway, ya kan? Dia Allah loh, ngapain ke bait suci? Tetapi Maria adalah orang yang taat, Yusuf adalah orang yang taat kepada firman Tuhan, hukum Taurat. Mengikuti budaya dan hukum yang sudah ditentukan, dikatakan hukum Musa, hukum Tuhan. Mereka tetap membawa anak Allah ini ke bait suci. Karena Maria dan Yusuf tahu di bait suci adalah tanda ketaatan di dalam firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Di dalam gereja, itu adalah pusat daripada firman Tuhan. Tidak hanya firman Tuhan, tetapi jemaat Tuhan berkumpul. Amin, saudara. Nah, disitulah kita melihat Maria dan Yusuf taat. Dan kemudian kita lihat, di dalam pasal 2 ayat 52, karena Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus sendiri yang adalah Allah. Saudara tahu bahwa Yesus dibawa oleh orang tuanya setiap tahun ke bait suci pada masa Paskah. Sebagai anak laki-laki, anak sulung, harus dibawa ke sana. Setiap tahun mereka membawanya. Dan kita lihat di dalam bacaan berikutnya, ayat ke-46. Di setiap tahun mereka membawa, ya. Ini sudah sekian tahun, mungkin sekitar 12 tahun. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Jadi ketika membawa tiap tahun bawa. Ini mungkin umur 12 tahun, ya. Ketika satu saat dibawa, kan biasanya mereka dari satu daerah, misalnya mereka tinggal di mana? Nazaret, kan? Mereka tinggal Nazaret. Dari sanak keluarga orang Nazaret rame-rame. Seperti umroh gitu, ya. Rame-rame ke Bukit Sion. Ke bait suci. Bawa anak laki-laki sama keluarga. Setiap tahun rombongan-rombongan. Nah, ketika tahun ini, ketika sudah selesai upacaranya, perayaannya, mereka pulang, kan? Biasakan happy, kan? Sukacita. Dan inilah, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait suci. Kenapa? Ketika mereka turun, Bukit Sion di atas, mereka turun, mana si bocah Yesus ini? Ketinggalan, gak tahu kemana. Perjalanan berhari-hari. Sesudah 3 hari mereka kembali lagi, berarti mereka turun 1,5 hari, naik lagi 1,5 hari. Sesudah 3 hari mereka menemukan lagi dia di mana? Yesus di bait suci, umur 12. Ia sedang apa? Duduk di tengah-tengah alim ulama, para imam, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus sendiri menempatkan bait suci. Dia Allah, dia menempatkan bait suci. Dia maha tahu. Dia yang menulis semua hukum Taurat. Dia ada di bait suci. Dia ingin menunjukkan kepada kita, di tempat di mana Allah bekerja, di bait suci, di gereja Tuhan, di sanalah firman Tuhan berpusat. Amin. Ayat 47 mengatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, heran. Lalu kata ibunya kepada mereka, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Ayat 49, ini adalah perkataan pertama dari mulut Yesus di dalam kitab Injil Lukas. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa engkau mencari aku? Sepertinya kasar, ya.
Ini orang tua loh. Ngapain lu cari gue? Gitu kan. Kasar kan? Mengapa engkau mencari aku? Tetapi poinnya bukan di situ. Tuhan Yesus ingin menekankan poin yang berikutnya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Perkataan aku harus berada di dalam rumah Bapakku, di dalam terjemahan lain dikatakan, aku akan menjalankan urusan-urusan Bapakku. Saya lihat perbandingannya. Ketika ibunya bertanya, Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku harus berada di rumah Bapakku. Apa yang dilakukan Yesus di rumah Bapaknya, di bait suci itu? Dia mendengarkan firman Tuhan, dia bertanya jawab, mungkin dia mencatat. Nggak ada jemaat Tuhan di sini mencatat. Disinilah di bait suci, di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, berpusatkan semua firman Tuhan. Amin. Bahkan di dalam hadirat Tuhan, saudara sendiri, saudara baca firman Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh berada di hadirat Tuhan, bukan sekedar baca lewat, Tuhan akan berbicara, saudara. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Siapa yang masih mengikuti bacaan Alkitab setiap hari? Bukan bacaan Alkitab, bacaan dan pembelajaran. Kalau saudara punya niat belajar di sana, saudara berdoa, menyanyi dalam hadirat Tuhan, di mana Roh Kudus akan bekerja, tidak hanya saudara baca, ketika saudara baca, ada kata-kata yang menari-nari dan masuk dalam hati saudara. Tuhan berbicara kepada saudara. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, dalam kelompok KG saudara, dalam gereja Tuhan, itulah firman Tuhan diberikan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Aku berada dalam urusan-urusan Bapakku. Amin. Sepertinya kasar, Bapakmu mencarimu, aku dan Bapakmu, tapi aku harus ada di rumah Bapakku. Banyak urusan di luar memang, tetapi prioritas Yesus adalah di rumah Bapaknya, di dalam bait suci. Amin, saudara. Itu adalah kata-kata pertama dari Yesus, berarti sangat penting. Ya, tercatat dalam Injil Lukas. 3 hal yang ingin Tuhan katakan di sini ketika baca aku harus berada di rumah Bapakku. Yesus ingin mengestablish, menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, anak Bapa di surga. Kedua, dia mengutamakan Tuhan, dia mengutamakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, walaupun dia yang menulis firman Tuhan. Dia ingin berada di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat itu. Urusan-urusan Bapakku. Amin, saudara. Ketika saya membicarakan banyak orang meninggalkan gereja, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan kehidupan rohani mereka dengan firman Tuhan. Saudara bisa baca. Ketika saudara tidak baca dengan sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, saudara hanya membaca kata-kata saja. Betul? Bait suci yang ingin Lukas kasihkan, gambarkan, dikaitkan dengan pengajaran dan pewartaan kabar Injil. Yesus mengajar firman Tuhan dan mendemonstrasikan dalam kehidupannya. Tidak hanya dia mengajar di sinagog, tetapi dia mendemonstrasikan firman Tuhannya. Menyembuhkan, mengasihi, memberi makan. Amin. Bagi Yesus semua adalah tentang jemaat Tuhan. Dia datang memang untuk jemaat Tuhan, untuk manusia. Demikian pula gereja Tuhan harus berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Saya senang sekali belakangan ini firman Tuhan berdasarkan kitab. Saudara belajar? Ya, saudara belajar firman Tuhan. Mungkin saudara yang nggak tahu dulu kitab ini, kitab itu, saudara sekarang belajar. Oh, ada kitab ini tahu. Oh, kitab ini berbicara tentang ini toh, ya kan? Kita berbicara bulan lalu tentang pengkhotbah, ya. Mungkin kita jarang bicara tentang pengkhotbah, tetapi kita mengerti, setidaknya tahu isi kitab pengkhotbah. Nah, saudara, saya ingin tutup dalam satu ayat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kembali pertanyaan kita. Dengan merefleksikan pentingnya gereja dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin ketika saya berbicara selalu memikir, haruskah saya ke gereja?
Tetapi kita harus mengikuti firman Tuhan. Gereja bukan gedung lagi. Gereja bukan bait suci. Bait suci yang dibangga-banggakan orang Israel sudah hancur. Sampai sekarang tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan, aku akan menghancurkan, meruntuhkan bait suci dan akan membangunnya dalam 3 hari. Ketika dia bangkit, dia membangun gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Tetapi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara. Memang kitab Lukas berbicara tentang bait suci secara fisik. Tetapi itu mencerminkan, merefleksikan di mana Allah Roh Kudus bekerja. Disitulah firman Tuhan diberikan, disitulah umat Tuhan menjadi yang terutama. Dalam hal konteks kita hari ini, pertanyaan masih sama. Di gereja kita diajari firman Tuhan, amin? Kita bertumbuh, kalau saya bertanya satu-satu. Di gereja kita dipenuhi kehidupan rohani kita. Di gereja kita belajar, betul? Mungkin ada yang juga pernah meninggalkan gereja. Berusaha sendiri, dengan kekuatan sendiri, saya bisa online dan sebagainya. Saya tidak mengatakan online tidak berguna. Tapi ada juga akhirnya meninggalkan gereja, balik lagi, akhirnya menemukan identitasnya, hidupnya di dalam gereja. Karena memprioritaskan di mana Roh Kudus bekerja. Amin. Firman Tuhan ini, tidak tahukah engkau bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara adalah bait Allah. Kalau saudara sendiri tinggalkan bait Allah dalam kehidupan saudara, saya jamin saudara akan tinggalkan gereja, persekutuan gereja. Amin. Prioritas apa yang ada dalam kehidupan saudara saat ini. Kalau saudara menempatkan Yesus, saudara akan cari tempat di mana Yesus bekerja, Roh Allah bekerja. Apapun permasalahan saudara, apapun pergumulan saudara, seperti halnya Simeon, Hana, ataupun Zakaria. Rumah Tuhan, tempat di mana Roh Kudus bekerja, itu yang harus kita datangi. Amin. Betapa banyak kehidupan kita gagal, kehidupan kita meleset, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, kita tidak melihat Roh Kudus bekerja, kita tidak melihat jawaban doa kita, karena kita berada di tempat yang salah. Amin. Saudara pernah salah jalan, salah tempat, dan saudara miss. Sudah pesta, nonton sesuatu pertunjukan, salah tempat, miss saudara, kelewatan, sudah selesai. Jangan terjadi dalam kehidupan rohani kita. So, tahu tempat di mana Roh Allah bekerja dalam hadirat Tuhan. Saudara sendiri dalam persekutuan Kingdom Group, dalam gereja Tuhan. Amin. Banyak hal akan membuat kita memberikan 1000 alasan untuk kita tidak datang ke gereja. Tilik hati saudara, siapa prioritas saudara saat ini? Sehingga alasan saudara menjadi valid. Ya. Jadikan Yesus sebagai prioritas saudara. Berada di tempat Roh Allah bekerja. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jawaban doa akan terjadi. Ketika saudara mengalami kesusahan, kepahitan, ditinggalkan, kesusahan sekalipun, saudara akan melihat wajah Tuhan. Saudara akan memeluk Kristus. Dan saudara bahkan diperdayakan untuk memberitakan Injil Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.